Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nabila Sapsania Putri Utami dengan NIM 121-6136. Aku berasal dari kelas D dan hari ini aku mau menyampaikan materi tentang uji fragmen dan juga uji kristal Wallis. Nah, untuk itu aku mau jelasin dulu sebelumnya apa sih uji-uji tersebut. Oke, aku izin share screen ya. Nah, udah masuk ya share screen-nya. Uji Friedman. Kapan uji Friedman ini digunakan? Nah, jadi uji Friedman ini yang pertama, data observasi berskala ukur ordinal, menguji apakah kelompok data berhubungan berasal dari populasi yang sama. Data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau dirankingkan. Karena itu, uji ini disebut juga analisis varian ranking 2 arah Friedman. Nah, dari uji ini terdapat contoh soal atau kasus. Nih. 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking 1 adalah yang terjelek, hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaian sebagai berikut. Nah, juri 1-7, serta masakan koki 1-5. Apakah penilaian juri terhadap kelima masakan tersebut itu sama? Nah, untuk pengerjaannya kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ke slide variable view terlebih dahulu. Di sini isi tabel pertama, koki 1, koki 2, terus di bawahnya koki 3, koki 4, dan yang terakhir koki 5. Oke. Nah, untuk desimalnya kita turunin dulu biar nggak ada koma-koma. Labelnya kita tulis masakan koki 1. Terus ke bawah ya sampai masakan koki 5. Untuk kolom ketiga, masakan ini. Untuk baris keempat, dan yang kelima, masakan kopi 5. Oke. Nah, udah seperti ini kita langsung measure-nya kita pilih skala ordinal ya. Ordinal semuanya kita masukin skala ordinal. Oke, udah semua seperti ini. Kita beralih untuk mengisi data view. Nah, di sini kita mengisi ini ya data tersebut. Koki 1, 5, 3, 2, 3, 4. Untuk koki kedua, datanya 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2. Untuk koki yang ketiga penilaiannya 1, 2, 2,
4, 2, 2, 3. Untuk koki yang keempat penilaiannya ada 3 oleh juri ke-1, 3 oleh juri kedua, 4 oleh juri ketiga, lalu 1 oleh juri keempat, 5 oleh juri kelima, 3 oleh juri ke-6, dan 1 oleh juri ke-7. Untuk koki kelima, diberi nilai 4 oleh juri ke-1, 4 oleh juri kedua, 5 oleh juri ketiga, dan 5 lagi oleh juri keempat, 4 oleh juri kelima, 5 oleh juri ke-6, dan 5 lagi oleh juri ke-7. Kita periksa lagi ya datanya, sama data yang tadi. 5, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5. Oke. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya untuk menganalisis uji Friedman tersebut, kita klik Analyze, lalu pilih menu Non-Parametric Test, Legasi Dialogs, dan pilih K-Related Sample. Nah, untuk semuanya kita pindahkan dulu ke kanan. Nah, kita pilih test type-nya. Di sini kita sedang menguji Friedman, jadi kita pilih yang Friedman, oke. Nah, kita sedang menunggu output-nya keluar, Friedman. Nah, untuk signifikannya di sini kita mendapatkan 0,004. Lalu hipotesis untuk uji Friedman ini, hipotesis H0 penilaian juri terhadap kelima masakan itu sama, H1 penilaian juri terhadap kelima masakan tidaklah sama. Untuk alfanya 5%, H0 ditolak dengan p-value lebih kecil daripada alfa, H0 diterima untuk p-value yang lebih besar daripada alfa. Nah, tes statistiknya yang kita dapat tadi adalah 0,004. Berdasarkan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji, p-value yaitu 0,004, yang mana hasilnya adalah lebih kecil daripada 0,05, ya, maka dari itu H0 ditolak. Maka artinya penilaian juri terhadap kelima masakan tidaklah sama. Nah, seperti itu hasil uji dari uji statistik Friedman. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menguji uji Kruskal-Wallis. Nah, sebelumnya juga aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis spesifikasi dari uji Kruskal-Wallis ini tuh untuk data observasi berskala ukur ordinal. Menguji apakah K-sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Uji ini disebut juga analisis varian ranking satu arah Kruskal-Wallis. Nah, ya,
ya, sudah dijelaskan juga tadi kayak uji. Nah, begini contoh soalnya. Carlson dan kawan-kawan pada tahun 1924 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, ini ada tabelnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan SPSS untuk menguji uji Kruskal-Wallis dari kasus ini. Nah, di sini aku udah nyiapin aplikasi SPSS-nya. Kita beralih dulu ke variabel view. Di sini untuk kolom pertama kita isi baris ke-1 dengan nama kelompok. Untuk baris keduanya kita tulis kadar. Untuk desimalnya kita turunin dulu semuanya ke angka 0 ya. Untuk labelnya kita isi dengan nama kadar kortisol. Untuk values di baris pertama kita isi value-nya 1. Untuk label kelompok 1 add. Yang kedua dengan label kelompok 2. Kelompok 2. Dan yang ketiga dengan label kelompok 3. Oke. Kita add dan klik OK. Setelah itu kita pilih measure-nya atau skala ukurnya dengan skala ukur nominal. Dan yang kadar kita pilih scale. Setelah seperti ini, kita pindah ke slide data view untuk mengisi datanya. Untuk kelompok 1, 262 1 307 1 211 1 323 1 454 1 339 1 304 1 154 1 287 1 356 1 untuk sekarang kita mengisi kelompok 2. Kelompok 2 4
465. Kelompok 2 lagi. 501. Kelompok 2. 455. 2. 355. 2. 468. 468. 2. 362. 2. Untuk sekarang kita masuk ke kelompok 3. 772. 772. 3. 207. 3. 1048. 3. 838. 3. 687. Oke. Kita samakan dulu datanya dengan data yang ini. Kelompok 1. 262, 307, 211, 323, 454, 339, 304. 154, 287, 356. Oke. Untuk kelompok 2, 456, 501, 455, 355, 468, 362. Untuk kelompok 3, 343, 772, 207, 404, 1048, 838, dan 687. Oke. Nah, setelah datanya terisi, setelah itu kita lakukan analyze. Untuk caranya, non-parametric test kayak independent sample. Kita analyze. Kayak related sample. Nah, kita mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya kita ulangi lagi ya untuk analyze. Kita pilih non-parametric test. Lalu kita pilih yang ini, kayak independent samples. Nah, untuk kelompok kita pindah di bawah. Dan untuk yang kadar kortisol kita pindahkan ke atas. Nah, untuk yang ini kita isi. Tadi kan kelompok tuh minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Oke. Setelah itu kita pilih tipe tesnya Kruskal-Wallis. Oke. Nah, di sini kita udah mendapatkan tes statistik dari uji Kruskal-Wallis ini ya, dengan signifikan adalah sebesar 0,010. Untuk hipotesisnya, uji Kruskal-Wallis ini hipotesis saat 0 tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili.
A1 terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili dengan alfa sebesar 5%. Kriteria ujinya, H0 ditolak apabila p-value lebih kecil daripada alfa, H0 diterima dengan p-value lebih besar daripada alfa. Nah, ini tes statistiknya. Dengan signifikan sebesar 0,10, maka kesimpulannya, berdasarkan hasil uji, didapatkan bahwa p-value adalah 0,010 yang mana lebih kecil daripada nilai alfa. Maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya yang bisa saya jelaskan mengenai uji Friedman dan juga uji Kruskal-Wallis ini. Nah, kita sudah berada di penghujung pembahasan dan terima kasih banyak untuk atensinya dan mohon maaf sekali untuk kekurangan yang pembahasan yang saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.